siswa SMP Negeri Buah Bandar dimanapun kalian berada. Selamat pagi semua, salam sejahtera dan salam sehat. Pada situasi ini saya mengajak kepada anak-anak kami supaya tetap berpartisipasi dalam menjaga penularan COVID-19 dengan tetap di rumah. Mari belajar bersama dari rumah. Baik, anak-anak kami, kita akan mulai pembelajaran. Yang saya bawakan adalah pembelajaran IPA terpadu. Namun, sebagai umat beragama, mari kita biasakan sebelum kita memulai aktivitas, kita selalu awali dengan doa, dengan tanda penyerahan diri kita dan bersyukur atas nikmat karunia yang diberikan Tuhan kita kepada kita. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak kami, sebelum kita mulai materi pembelajarannya, saya mau mengenalkan diri saya. Nama saya Elida Samusir, mengajarkan mata pelajaran IPA terpadu. Dalam hal ini, saya mengajar kelas 7. Nah, untuk ini, gak usah berlama-lama, mari kita mulai pembelajaran kita. Yang saya ajarkan tadi adalah objek IPA. Mari perhatikan di layar. Objek IPA, segala benda-benda di sekitar kita yang bisa kita amati. Namun sebelum kita mempelajari objek IPA-nya, terlebih dahulu kamu harus memahami apa itu IPA. IPA itu singkatan dari ilmu pengetahuan alam. Artinya, semua yang ada di alam beserta interaksinya, itulah yang akan kita pelajari dalam materi IPA. Dalam hal ini, kita memulai dengan objek IPA. Objek IPA dengan pengamatannya. Pertama sekali, sebelum kita masuk ke materinya, kamu harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita. Ibu harapkan setelah mempelajari objek ini, kamu bisa menjelaskan 3 komponen keterampilan proses atau metode ilmiah dalam penyelidikan IPA, antara lain pengamatan, inferensi, dan komunikasi berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Jadi, kegiatan yang telah dilakukan, kita mengamati, kita inferensikan apa yang kita amati, sampai kita mampu mengomunikasikannya. Tentu semua itu harus berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan. Jadi kita belajar sembari melatih keterampilan kita. Kemudian tujuan yang selanjutnya, kamu harus dapat menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA. Apa-apa saja yang menjadi objek dalam IPA, tentu kamu harus pahami itu. Itu gunanya kita belajar IPA. Selanjutnya, kamu diharapkan dapat menyebutkan pengertian pengukuran, dapat menyebutkan besaran pokok, besaran satuan, dan alat ukurnya. Kemudian, pada tingkatan akhirnya, kamu harus mampu menerapkan konsep yang kamu pelajari, mulai dari konsep satuan baku, satuan tak baku, dan kamu akan mampu melakukan pengukuran di lingkungan kamu. Di tingkatan kamu, tentu lakukan pengukuran yang sederhana. Itu yang menjadi tujuan kita dalam belajar. Baik, kita lanjut. Kita akan lihat bagaimana cara mempelajari lingkungan sekitar. Karena tadi belajar IPA itu untuk mempelajari lingkungan sekitar kita. Bagaimana caranya? Tentu dengan penyelidikan ilmiah. Penyelidikan ilmiah itu mencakup langkah-langkah
5 alat indera. Kita boleh mengamati dengan mata, lalu kita boleh juga mengamati dengan pengecap rasa. Kalau yang kita amati dengan mata, misalnya kita nanti mengukur, kemudian para ilmiawan mengamati ruang angkasa, tentu menggunakan teleskop, dan yang paling utama digunakan alat indera mata. Kalau zat kimia, karena itu juga bagian dari kimia, kalau kita menyelidiki zat kimia, ada kalanya kita harus menggunakan pengecap rasa dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita mengamati apa yang kita amati, tentu kita harus mampu membuat inferensi, menginferensikan. Arti menginferensikan itu menjelaskan pola atau hubungan antar aspek yang diamati serta membuat prediksi. Nah, di sini pola atau hubungan antar aspek yang diamati, harus yang diamati. Jadi jangan membuat satu deskripsi atau membuat inferensi dengan perasaan, karena itu tidak baik. Harus mengikuti langkah-langkah ilmiah. Kalau kita sudah mampu menginferensikan, tentu kita harus sampai ke tahap mengomunikasikan. Dari komunikasi kita harus nampak sebagai orang yang sudah terpelajar. Nah, begitu cara penyelidikan ilmiah. Seperti tadi saya singgung, antariksawan itu mengadakan penelitian dengan cara, nah ini, bagaimana BMKG mengetahui besar kekuatan gempa bumi? Tentunya diamati dulu. Kalau sudah diamati, diprediksi. Kalau sudah diprediksi, baru dilakukanlah penelitian. Penelitiannya itu ada berbagai cara. Boleh meneliti dengan terjun langsung ke lapangan, adakan observasi. Boleh meneliti dengan merancang eksperimen. Boleh juga meneliti dengan menyebarkan kuesioner. Jadi kalau sudah rampung semua tahapan-tahapan penelitian itu, lalu kita buat kesimpulan. Para ilmuwan membuat kesimpulan, dan kesimpulannya itu yang dikomunikasikan. Kira-kira seperti itu tahapan-tahapannya kalau cara BMKG mengetahui besar kekuatan gempa bumi. Sehingga bisa dikasih tahu kepada masyarakat, gempa itu berukuran berapa, diprediksi akan berapa kekuatannya, dan akan terjadi setelah berapa waktu. Dan kedepannya saya harapkan anak-anak kami akan menjadi peneliti seperti itu, bahkan bukan tidak mungkin menjadi ahli. Nah, seorang peneliti, baik itu melalui eksperimen maupun terjun ke lapangan langsung, dia harus memiliki sikap. Yang pertama, harus teliti, tidak boleh sembrono. Kemudian harus sabar, rasa ingin tahunya tinggi, objektif, dan selalu tenang. Seperti yang saya sarankan saat ini, mari tenangkan dirimu dan berlatihlah menjadi seorang peneliti. Oke, kita lanjut. Apa-apa saja yang dicakup dalam IPA itu? IPA itu mempelajari, itu terkait dengan biologi. Yang dibahas dalam biologi itu semua yang terkait dengan makhluk hidup. Dia nggak sekedar makhluk hidupnya, yang dipelajari itu mulai dari pertumbuhannya, perkembangbiakannya, sampai ke adaptasinya, serta kelangsungan hidup makhluk hidup itu. Makhluk hidup itu ada terdiri dari manusia dan hewan, kemudian tumbuhan, jamur, bakteri, virus. Ada kalanya
diperdalam dalam pembelajaran biologi. Kemudian IPA itu juga mencakup kimia. Kimia itu merupakan materi serta perubahannya. Jadi yang dipelajari dalam kimia itu terkait semua materi. Materi maksudnya atom-atom penyusun benda serta perubahannya. Kemudian IPA itu juga membahas ilmu bumi dan antariksa. Semua yang terkait di dalam planet serta antariksa atau kita sebut dengan tata surya itu dibahas dalam BMKG, ilmu bumi dan antariksa, serta semua gerakan-gerakannya. Kemudian IPA juga itu mencakup pembelajaran fisika. Nah, di dalam fisika ini membahas tentang zat atau benda diikuti dengan pergerakannya. Pergerakannya itu mencakup energinya lah, kecepatannya lah, gaya lah. Nah, semua itu dibahas dalam fisika ini. Jadi kalau fisika itu bisa kita katakan yang mempelajari semua gejala-gejala yang timbul di alam. Maka kalau sudah timbul gejala itu sama dengan masalah ya anak-anak kami. Kalau ada masalah kita usahakan mencari solusinya. Di tingkatan kamu tentunya mungkin belum bisa menemukan solusi. Tetapi setidaknya sebagai orang yang sudah belajar tentang ilmu pengetahuan alam, setidaknya kamu bisa atau mampu beradaptasi dengan situasi kamu sehingga kelangsungan hidup kamu pun bisa berjalan atau seimbang. Interaksi kamu dengan lingkungan itu baik, interaksi dengan sesama baik. Kemudian cara kamu juga menggunakan zat yang ada di sekitar kamu akan boleh menjaga kelangsungan hidup kamu. Itu dia yang dibahas dalam fisika. Dan itulah semua cakupan pembelajaran IPA. Nah, sekarang kita masuk. Itu tadi cakupan pembelajaran IPA. Dalam belajar IPA itu ada objek-objek tertentu. Dalam belajar IPA itu yang menjadi objek IPA itu apa? Yaitu seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Kalau kita sudah pelajari pola keteraturannya, tetap kembali ke diri kita. Kita sesuaikan, kita adaptasikan diri kita dengan pola keteraturan alam. Tapi di atas semua itu tetap mari bersyukur dengan keteraturan alam yang diciptakan oleh Tuhan kita yang Maha Kuasa. Nah, itu yang dipelajari ketika kita belajar IPA. Nah, tadi sudah saya singgung materi yang pertama sebagai objek IPA itu kita bahas dulu dari materi fisikanya. Dalam materi fisika itu yang menjadi objek itu adalah benda. Apa-apa saja yang perlu kita ketahui pada benda itu, kalau di dalam fisika itu harus diketahui keteraturannya. Jadi mulai dari ukurannya, pergerakannya, kemudian keseimbangannya dengan benda-benda di sekitarnya. Jadi di sini kita mulai dengan mengukur. Dalam fisika, proses mengukur itu didefinisikan sebagai membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis dan yang kita gunakan sebagai pembanding. Saya ulangi, mengukur dalam fisika itu adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis yang kita gunakan sebagai satuan. Nanti kalau kamu lihat ini, kalaupun tidak sama, yang pasti itu sudah mengarah sejalan. Yang pasti penjelasan dari mengukur itu adalah proses membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis yang kita gunakan sebagai satuan. Nah, satuan ini boleh kita sebutlah ini sebagai pembanding. Karena ini yang kita gunakan untuk membandingkannya. Maka yang menjadi pembanding adalah satuan. Contoh,
Kalau kita dalam hidup sehari-hari disuruh mengukur panjang suatu benda, mungkin kamu sedang belajar di rumah, di sekitar kamu ada mungkin meja. Kalau ibu suruh kamu mengukur panjang meja, apa yang kamu butuhkan? Tentunya alat ukur panjang. Alat ukur panjang yang kita gunakan biasanya apa? Kalau tidak ada tali, akar pun jadi. Kalau tidak ada meter atau mistar, tentunya kamu pakai jengkal kamu, pakai jari kamu dengan hitungan jengkal. Boleh-boleh saja. Tetapi ibu mau mengingatkan, jengkal setiap orang itu berbeda, sehingga mungkin saja menurut kamu itu 5 jengkal, menurut orang di sekitar kami itu hanya 4 jengkal, atau bahkan mungkin bisa jadi 7 jengkal. Jadi tidak sama untuk semua orang. Kalau cara mengukur satu benda itu pakai alat seperti ini, itu dikatakan mengukur dengan menggunakan satuan yang tidak baku. Tetapi kalau kamu bijaksana, langsung ambil roll, kamu ukur. Misalkan kamu mengukur meja di sekitar kamu saat ini, katakanlah 120 cm. Ketika orang lain menggunakan roll yang kamu gunakan mengukur panjang meja itu juga akan menghasilkan angka 120 cm. Nah, dalam hal ini siapapun yang menggunakan itu akan mendapatkan hasil yang sama. Jika semua orang menggunakan alat ukur seperti itu, menghasilkan hasil yang sama, konsisten, maka alat ukur seperti ini disebut alat ukur baku. Dan satuan yang digunakannya juga satuan baku. Nah, itu dalam hal mengukur panjang. Itu tadi panjang. Sekarang ibu mau tanya, apakah kamu pernah disuruh orang tuamu membeli gula? Nah, kalau kamu membeli gula, tentunya gak akan kamu katakan, Bu, beli gula 5 meter. Itu bisa kita diketahui. Sebagai orang yang terpelajar, tentu gunakan satuan yang benar. Bu, beli gula 1 kilogram. Nah, dalam hal ini kamu sering salah menyatakan konsepnya, atau dikatakanlah itu miskonsep. Kalau kita bertanya kepada teman, kamu beli gula beratnya berapa? Itu yang salah, ya. Gula itu kalau dinyatakan dengan kilogram, besarannya adalah massa. Nah, jadi ada beberapa besaran dalam fisika. Ada itu besaran pokok, ada besaran turunan. Yang dikatakan besaran dalam fisika itu segala sesuatu yang dapat diukur, kemudian dinyatakan dengan angka-angka dan memiliki satuan. Itu pengertian besaran. Nah, ini dia. Segala sesuatu yang dapat diukur, kemudian kalau dia sudah dapat diukur, kita nyatakan dengan angka, memiliki satuan. Itulah dia besaran dalam fisika. Besaran dalam fisika itu masih terbagi. Ada dia besaran pokok, ada besaran turunan. Dikatakan besaran pokok apabila dia sudah terdefinisi sendiri. Contohnya, panjang, dia sudah terdefinisi sendiri karena alat ukurnya hanya itu. Dia ada, tidak dipengaruhi besaran lain, maka dikatakanlah dia besaran pokok. Kemudian kalau dikatakan luas, dia sudah terdiri dari panjang
besaran turunan. Artinya besaran turunan itu diturunkan dari beberapa besaran pokok. Atau kita terjemahkan lagi lebih spesifik, besaran turunan itu diturunkan dari 2 atau lebih besaran pokok dan tetap memiliki satuan. Kemudian itu berdasarkan penyusunnya, ada 2 besaran, besaran pokok dan besaran turunan. Artinya tadi besaran pokok itu terdefinisi sendiri, besaran turunan diturunkan dari besaran pokok. Itu berdasarkan penyusunnya. Berdasarkan arahnya, besaran itu terbagi 2 juga. Besaran skalar dan besaran vektor. Kalau besaran vektor, besaran itu memiliki besar dan memiliki arah. Sedangkan besaran skalar, dia hanya memiliki besar, dia hanya memiliki angka. Contoh massa. Massa ini dia hanya angka, kita nggak tahu kemana arahnya itu. Contoh besaran vektor, kalau kita naik motor misalnya, dari rumah kita berangkat ke sekolah naik motor, itu sudah besaran vektor. Kalau kamu perhatikan speedometer motor kamu, di situ ada katakanlah 20 km per jam. Artinya dia memiliki kecepatan menempuh jarak 20 km dalam 1 jam, arahnya dari rumah ke sekolah. Nah, jika besaran itu sudah memiliki arah, disebutlah dia besaran vektor. Jadi berdasarkan arahnya, besaran itu terbagi 2, besaran skalar dan besaran vektor. Kemudian semua besaran seperti tadi itu memiliki syarat atau ciri-ciri, memiliki alat ukur. Kalau besaran itu bisa diukur, berarti dia harus memiliki alat ukur. Nah, dalam fisika itu sebenarnya ada 7 besaran pokok, tidak lebih. Dalam fisika hanya ada 7 besaran pokok dan semua itu memiliki alat ukur. Kalau dia sudah memiliki alat ukur, berarti dia harus memiliki satuan. Besaran pokok dalam fisika itu langsung aja Ibu buat di sini dalam sistem internasional. Artinya sistem internasional, sistem yang disetujui dunia ilmu pengetahuan di seluruh dunia, dan semua alat ukurnya yang sudah dibakukan ini tersimpan di laboratorium Sèvres, Prancis. Itu laboratorium ilmiah. Yang disetujui adalah yang pertama, panjang. Semua yang memiliki alat ukur, penggaris lat, roll meter atau mistar, jika alat ukurnya itu, maka itu adalah besaran panjang. Satuannya menurut sistem internasional adalah meter. Kamu boleh perdalam ya, browsing ya nak ya. Arti 1 meter apa sebenarnya. Kemudian yang kedua, besaran pokok yang kedua, massa. Massa itu adalah, kalau dikatakan, kalau secara definisinya, massa itu adalah titik materi. Banyaknya titik materi yang menyusun suatu benda. Satuannya kilogram, alat ukurnya neraca. Neraca ini ada banyak macamnya. Ada neraca timbang, neraca lengan, ada neraca kotak, ada neraca pegas, ada juga neraca Ohaus. Neraca Ohaus ini sering digunakan mengukur massa emas. Kemudian besaran pokok selanjutnya, waktu. Besaran waktu itu memiliki satuan sekon atau detik dengan alat ukurnya stopwatch. Suhu, satuannya Kelvin. Ingat ya nak ya, di sini sering salah kaprah. Satuan suhu dalam sistem internasional sering dikatakan Celsius. Itu yang menjadi miskonsep. Yang disetujui dalam sistem internasional itu, satuan suhu itu adalah Kelvin.
Alat ukurnya adalah termometer, kemudian kuat arus, satuannya adalah ampere, dan alat ukurnya ampermeter. Kemudian jumlah zat, satuannya mol, karena ini merupakan perhitungan juga, jadi alat ukurnya di sini dikosongkan. Kemudian intensitas cahaya. Intensitas cahaya ini alat ukurnya light meter, meter cahaya ya, dan satuannya adalah kandela atau disingkat dengan CD. Nah, sekarang kamu lihat di sini gambarnya, kembali kita ke besaran pokok tadi, alat ukurnya tadi. Ini dia contoh stopwatch. Kemudian ini dia contoh mistar, alat ukur panjang. Di sini menggunakan termometer, alat ukur suhu. Di sini menggunakan multitester atau multimeter. Multimeter ini bisa digunakan untuk mengukur kuat arus listrik, boleh juga digunakan untuk mengukur hambatan listrik dan sebagainya. Makanya dikatakan dia multimeter. Nah, dalam hal ini kita gunakan ini sebagai alat ukur kuat arus listrik. Kemudian di sini ada neraca timbang. Ini timbangan berat badan. Khusus untuk kelas 7, ketika kamu diterima di sekolah ini, kamu tentunya ditimbang berat badannya, massa badannya. Sorry, ibu pun salah menggunakannya ya. Massa badan kamu yang ditimbang berapa kilogram. Itu dia neraca timbang untuk berat badan. Tetapi di kehidupan sehari-hari sering kita menemukan neraca yang ada lengannya, beberapa lengannya. Itu dikatakan neraca lengan. Tapi ada juga alat ukur massa dan berat benda itu pakai neraca pegas. Kedepannya nanti akan ibu tunjukkan yang bagaimana itu neraca pegas. Kemudian di sini ada laser pointer. Kamu lihat ini, mungkin kamu juga udah pernah menggunakannya. Ini laser pointer. Yang seperti ini boleh mengukur intensitas cahaya melalui alat ini, tentu pakai teknik tersendiri. Itu dia alat ukur yang sering digunakan untuk mengukur besaran pokok. Sekarang kamu perhatikan, dalam hidup sehari-hari kita sering seperti ini. Bu, saya mau beli beras. Beratnya berapa kilo, Neng? Beratnya berapa kilo, Nak? Tentu kamu jawab 2 kilogram, Bu. Nah, di sini dia yang tadi dikatakan ada miskonsep. Sebenarnya ketika kita membeli itu yang kita ucapkan itu adalah massa benda. Kalau berat itu adalah massa benda yang sudah dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Di SD tentunya kamu sudah belajar tentang percepatan gravitasi bumi, tapi ini akan nanti diperjelas ketika kita belajar gaya. Nah, itu yang perlu kamu ubah, tapi ya gak usah terlalu gimana ya, berbeda kali lah, jangan diketawain. Beli gula masanya 2 kg, gak usah seperti itu ya Nak ya. Yang pasti kamu paham aja, di pikiranmu yang kamu beli itu, yang kamu ucapkan itu adalah massa benda. Oke, kita lanjut. Nah, itu tadi tuh. Nah, kalau kita mengukur panjang suatu benda, katakan kita mengukurnya pakai penggaris. Nah, penggaris ini ada garis-garis kecil. Garis-garis kecil itu skala terkecil. Skala terkecilnya itu kita sebutlah itu sebagai ketelitian alat. Untuk penggaris, dia memiliki ketelitian 0,1 cm atau sama dengan 1 mm. Kalau kamu gunakan penggaris, kamu boleh lihat itu garis-garis kecilnya itu jarak satu dengan yang lainnya itu 1 mm. Kemudian ada jangka sorong. Jangka sorong kamu lihat ini di gambar ini. Ini dia jangka sorong. Seperti ini bentuk jangka sorong. Di sini ada rahangnya.
tetap di atas, di bawah sini rahang geser, artinya dapat digeser. Ini dia ketelitian alatnya. Alat yang digunakan untuk mengukur besaran suatu benda, semakin kecil yang mampu diukurnya, maka dikatakan alat itu semakin teliti. Jadi boleh kita katakanlah jangka sorong ini lebih teliti dari mistar. Kemudian ini dia mengukur dengan mistar, tentunya lebih teliti jangka sorong tadi dari sini. Selanjutnya ini tadi alat ukur panjang untuk penggaris, ketelitiannya 0,1 cm atau 1 mm. Jangka sorong ketelitiannya 0,01 cm atau 0,1 mm. Mikrometer sekrup ketelitiannya 0,001 cm atau 0,01 mm. Nah, di sini biar Ibu buka, Ibu tunjukkan. Ini dia bentuk mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup ini yang mengukur itu, ini dia ada skala utamanya. Kemudian ini yang bisa diputar-putar. Ini dikatakan skala Noniusnya. Dan hasil pengukurannya yang nampak di sini berapa garis, jumlahkan dengan ini kali 0,001 ketelitiannya tadi. Nah, untuk ini Ibu harapkan kamu bertanya-tanya dengan ini, karena waktu kita sekilas saja sebentar saja. Jadi nanti kamu buat aja pertanyaan, mana kamu yang gak paham, kamu sertakan, kamu tuliskan di belakang penyelesaian tugas kamu. Ini dia tugas-tugas kamu, perhatikanlah. Nih kuis ini yang akan kamu kerjakan. Di sini ada bahasa Inggris, kamu harus belajar juga. Kita harus membiasakan diri menggunakan bahasa Inggris. Look at the following picture. Di sini ada gambar roll. Ini panjang benda yang diukur. The length of the clothes. Nah, panjang potongan ini berapa? Itu yang diminta. Nanti kamu selesaikan, kamu kerjakan kuis 1. Yang kedua juga, ketiga, keempat. Kelima. Kamu kerjakan 5. Nomor 1 sampai 5. Kuis nomor 1 sampai nomor 5. Ibu tunggu seminggu ke depan. Hari Kamis depan itu sudah Ibu tunggu. Dalam penyelesaian tugas yang kamu kerjakan, di baliknya kamu tuliskan konsep apa yang kamu kurang mengerti, tuliskan, dan di pertemuan berikutnya akan Ibu jelaskan. Baik, Ibu sudahi pertemuan kita hari ini. Tetap jaga kesehatan.